Baik, kembali di Bincang Relasi Rencana Keluarga Asik, jadikan keluargamu tempat ternyaman untuk pulang. Kali ini kita berbincang masalah satu tema, yaitu Aware is the Key, cegah pelecehan seksual dari diri sendiri. Bersama dengan kedua narasumber hari ini, ada Bu Ririn dan juga Pak Sumarno. Tadi kita sudah berbincang ya Bu, bagaimana kondisi dan kejadian-kejadian yang menurut saya sendiri sih itu luar biasa memprihatinkan ya, yang sudah terjadi. Bahkan kita nggak tahu ini bagaimana, kapan selesainya begitu ya. Perlu percepatan, perlu edukasi yang masif kepada terutama keluarga-keluarga di Wonogiri, di Indonesia juga khususnya, supaya kasus-kasus yang seperti ini, pelecehan seksual itu tidak semakin marak atau ibaratnya tidak menular dengan cepat ya Bu ya. Karena tadi Bu Ririn juga menjelaskan ada satu isu permasalahan Open BO yang terjadi di 25 kecamatan, sudah ada komunitasnya ya Bu Ririn ya, luar biasa. Nah, dengan berbagai hal ini tentu di dunia pendidikan juga merasa ini hal yang perlu diwaspadai begitu ya Pak Sumarno ya. Dengan apa yang kita bahas tadi Pak Sumarno, kira-kira sepenting apa sih Pak pendidikan seksual itu diterapkan di sekolah? Apakah memungkinkan Pak, misalkan ada pendidikan seksual itu dimasukkan dalam sebuah kurikulum di sekolah? Bagaimana Pak Sumarno? Ya, baik Mbak Beta, kalau menurut kami itu sangat mungkin sekali, karena kalau yang sudah kami jalankan sebagai guru BK, kami memasukkan pelajaran tentang seks ini lewat layanan klasikal, namanya layanan klasikal. Kemudian ini juga kami sampaikan juga kepada rekan-rekan di seluruh Wonogiri, di sekolah-sekolah di seluruh Wonogiri, karena kebetulan setiap saat bisa ketemu, kemudian saling memberitahu. Dan juga ada kegiatan KKG itu kegiatan kolektif guru, di mana pada waktu KKG itu kita bisa saling sharing materi itu. Nah, materi yang kami berikan di sekolah itu adalah diantaranya adalah materi kesehatan reproduksi remaja, di mana kita di situ bisa menyampaikan bagaimana remaja itu menjaga alat reproduksinya biar tetap original. Kemudian juga disampaikan di situ tentang pendidikan seks, bagaimana supaya pendidikan seks ini dibuka secara menyeluruh, sehingga dengan harapan kalau anak-anak itu tahu pendidikan seks ini, tidak akan melakukan yang sifatnya itu pendidikan seksualitas itu sendiri, sehingga bisa menekan kemungkinan terjadinya penyimpangan. Jadi melalui guru BK itulah bisa disampaikan, bisa dituangkan pendidikan seks itu, begitu Mbak. Jadi memang itu sangat penting ya Pak ya untuk diterapkan, dan mungkin ini suatu keharusan sih, harus diberikan pendidikan seksual sedini mungkin untuk anak-anak. Baik. Bahkan kemarin itu dengan diadakannya seminar yang disampaikan oleh Ibu Vera Sutopo, itu juga menekankan pentingnya pendidikan seks itu disampaikan di sekolah. Bahkan khusus untuk mengatasi kejadian-kejadian ini, Bu Vera itu ikut prihatin, mencarikan semacam kurikulum yang khusus untuk BK yang bisa menekan kejadian-kejadian yang sudah terjadi ini. Baik. Dan nanti kita bisa, sebagai guru BK, kami menunggu, mudah-mudahan ini bisa sebagai percontohan nasional, sehingga di Wonogiri nanti dengan adanya yang diusahakan oleh Bu Vera, nanti Wonogiri benar-benar sampai bisa menekan angka penyimpangan seksual ini bisa seminim mungkin. Oke, baik. Semoga itu bisa berlangsung gitu ya dengan maksimal di Wonogiri ini, karena memang butuh cepat. Ini harus sesegera mungkin diatasi begitu ya. Baik, berikutnya kita akan membahas terkait dengan pencegahan ya yang bisa dilakukan, karena kan kita kalau membahas masalah ini mungkin bisa berhari-hari ya Bu Ririn ya, banyaknya kasus ini. Nah, yang perlu kita lakukan sekarang adalah gimana sih caranya mencegah dari diri kita sendiri mungkin ya. Itu yang harus dilakukan seperti apa nih? Mungkin dari Bu Ririn dulu ya, bagaimana pencegahan pelecehan seksual ini bisa dilakukan? Terima kasih Mbak Mita.
terkait dengan pencegahan preventif itu memang penting. Itu menjadi suatu poin penting. Artinya jangan sampai masyarakat itu menjadi suatu budaya. Budaya ketika permasalahan itu timbul baru kita melakukan pencegahan. Tapi bagaimana pencegahan preventif itu yang terpenting, dan itu tidak bisa kita lakukan sendiri kan itu. Terkait dengan permasalahan yang saat ini kita bahas bersama Mbak Mita, bagaimana kita tidak bisa melakukan preventif ini secara sendiri kan itu. Artinya bagaimana kita bisa secara berjaring. Karena preventif itu bisa harus dilakukan semua komponen masyarakat. Tentunya walaupun itu lewat keluarga yang utama, tetapi bagaimana kita memahamkan ke seluruh masyarakat bahwa permasalahan ini bukan aib kan itu. Yang pertama kita memahamkan dulu. Kalau kita bicara tentang seksual itu sesuatu yang sifatnya tabu dan aib. Tapi sekarang tidak bisa. Dari anak di tingkatan TK, PAUD itu pun bagaimana kita mengenalkan edukasi atau pencegahan cara dini terhadap anak-anak itu penting sekali. Karena bagaimana sistem pencegahan terhadap sesuai dengan usia itu penting. Bagaimana mengenal atau tubuh kita itu harus sedini mungkin. Anak-anak harus mengenal. Ini loh tubuh kita yang tidak boleh dilihat atau disentuh oleh siapapun. Dan itu hanya kita sendiri yang memiliki, Kak. Tentunya dengan bahasa-bahasa yang sesuai dengan usia. Baik. Itu kemudian kadang-kala masyarakat beranggapan ketika kita melakukan sosialisasi yang kemarin dia anggap aib, kemudian ketika kita melakukan pencegahan dan gambaran permasalahan yang saat ini terjadi di lingkungan kita, mereka baru memahami kan, baru ternyata pentingnya kita bersosialisasi terkait dengan pencegahan. Itu kami sudah berjejaring, tidak hanya dengan masyarakat tentunya melalui desa dan kelurahan, itu juga di dunia pendidikan pun kita berjejaring. Kemarin hampir seluruh sekolahan dasar SD yang memiliki anggaran, mendapatkan anggaran BOS kinerja, itu program dari Dinas Pendidikan harus berapa persennya diperuntukkan terkait dengan perlindungan anak di sekolah. Kami diundang, kemudian melibatkan orang tua, parenting, dan anak-anak. Biasanya 2 sesi parenting karena belum semua orang tua memahami dan dia berpendapat ketika menitipkan anak di sekolah ya sudah, dia lost. Bagiannya sekolah. Ya, bagiannya sekolah, dan inilah yang harus kita bersama-sama melakukan pencegahan. Kemudian di tingkatan desa, kemudian bahkan kemarin kita bersama-sama dengan tenaga pendidik, baik itu dari SD sampai SMA, mereka melihat gambaran anak-anak seperti ini banyak kekhawatiran, sehingga butuh pentingnya kami selaku tenaga pengajar, baik itu tingkat SD, SMP, SMA, itu bersama-sama yuk kita melakukan pencegahan bersama. Dan apa sih sebenarnya yang harus kita lakukan, dan gambaran permasalahan itu apa, dia harus memahami dulu. Ini loh gambaran yang ada di masyarakat, sehingga ini menjadi suatu bahasanya koco kan itu. Ketika ada di sekolah, jangan hanya kita berpacu pada program pendidikan. Betul. Tetapi bagaimana memahami perilaku anak ini juga penting dilakukan di lingkungan sekolah. Seperti itu. Sebenarnya hanya seperti itu pencegahannya, Mbak J. Yang terpenting bagaimana kita semua komponen bersatu padu, berjejaring, bergandeng tangan dalam hal pengawasan atau melaksanakan perlindungan terhadap anak dimanapun. Baik, luar biasa Bu Ririn, benar sekali ya. Jadi memang jangan tunggu ada masalah jadi besar dulu nih, tapi ayo lakukan dari sekarang gitu. Saya juga setuju dengan apa yang disampaikan Bu Ririn, mengajarkan kepada anaknya sedini mungkin. Jadi kebetulan anak saya juga usia 2,5 tahun Bu. Jadi saya mulai mengajarkan bahwa ini namanya penis, ini harus tertutup, ini nggak boleh orang lain pegang, meskipun dia belum mengerti betul, tetapi itu ternyata ngefek. Jadi ketika anak saya tanya, ini namanya apa, dia bisa menjawab. Yang boleh pegang siapa, dia bisa menjawab gitu. Jadi ada kekuatan di situ kalau keluarganya sudah memulai dari kecil gitu ya. Sedini mungkin. Kemudian juga pencegahannya nggak bisa hanya dari konselor saja, sekolah saja gitu, tapi semua pihak berjejaring, bersinergi bersama dengan desa juga ya Bu ya.
supaya seluruh masyarakat itu semakin familiar, tidak menganggap lagi sebagai aib begitu ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, eh, ketika secara preventif mereka belum paham, tentunya ketika di lingkungan mereka ada kasus kaitannya dengan korbannya anak-anak, khususnya kekerasan seksual, mereka tidak paham iki arti apa kan itu. Bahkan dia bisa saja korban menjadi korban lagi karena tidak paham masyarakat ini aku harus melapor kemana, Ya. kemudian sistem pendampingannya bagaimana. Inilah yang harus kita sampaikan ke masyarakat karena kita tidak bisa bekerja sendiri. Kita tim terpadu kan seperti itu, keterpaduannya harus dilakukan bersama. Bagaimana Bu cara melapor ketika mungkin masyarakat menemui ada permasalahan, mereka harus ngapain dulu nih, lapornya kemana? Tidak semuanya seperti Mbak Meta sama ketika kita sosialisasi di desa atau lingkungan di kelurahan itu hampir pertanyaannya sama. Banyak kasus yang tidak terlaporkan dikarenakan yang pertama dia takut melapor. Takut melapor. Oke. Ini kasus. Masyarakat beranggapan bahwa kalau kasus ini kita laporkan di kepolisian, Kayak aku betul sekali tambah jadi korban. Biayanya ya oke, nah, membutuhkan waktu yang lama kan seperti itu, dan bahkan kita mengeluarkan biaya. Yang kedua, dia tidak paham kemana harus melapor. baik. Jadi ada satu takut melapor, yang kedua tidak tahu ya kemana melapornya. itu. Terus jawabannya kemana? Apa nih Bu jawabannya? Kita memahamkan masyarakat melalui mungkin tokoh masyarakat yang tentunya ini menjadi suatu sinergi bersama ya. Tidak hanya sekedar dia mendapatkan informasi dari kami, tapi tidak menyampaikan kembali ke lingkungan. Baik. Pencegahan bisa dilakukan di mana-mana. Itu yang kita tanamkan. Tidak harus pakai makan minum, kemudian harus dikumpulkan dengan jam tertentu, karena kita memiliki budaya seperti nenek moyang kita. Getok tular itu yang terpenting. Informasi harus disampaikan. Pertama, ketika kita mengalami kasus yang tentunya secara undang-undang itu jelas terlindungi, ada ancaman pidananya, masyarakat harus ada keberanian melakukan ini secara proses hukum. Karena tidak ada pembelajaran atau shock terapi bagi pelaku. Kan itu yang pertama harus kita pahamkan. Kemudian proses hukum harus kita jelaskan. Bagaimana sekarang secara keterpaduan baik itu dinas terkait, kemudian penegak hukum itu satu tim. Sehingga bagaimana masyarakat itu harus dekat dengan kepolisian, kemudian proses pengadilan itu bagaimana, proses hukumnya, alurnya bagaimana, kita jelaskan di masyarakat. Sehingga masyarakat paham, oh ternyata tidak ribet toh ya proses hukum itu. Bayangan masyarakat itu yang dilihat seperti sinetron kan gitu. Ribet. Kalau kita sidang berbelit-belit kayak di televisi kan seperti itu. Kita sampaikan bagaimana kalau itu korbannya anak, sistem peradilannya bagaimana, kita jelaskan. Kemudian ketika masyarakat yang tidak tahu kemana harus melapor, kita memiliki layanan call center 24 jam. Kita sampaikan semua. Oke, baik. Kemudian KIE seperti itu sudah lama kita lakukan. Yang terpenting kita berjejaring dengan desa itu karena kita punya Satgas Perlindungan Perempuan dan Anak di tingkat desa dan kelurahan dengan tujuan fungsi. Dia harus melakukan atau mengidentifikasi kasus permasalahan sekecil apapun di masyarakat. Kemudian kita fungsikan sistem koordinasi. Karena jangan sampai di tingkat bawah itu mengambil keputusan sendiri. Betul. Ketika tidak bisa melakukan bagaimana cara pendampingannya. Karena kalau kita mengatur korbannya anak-anak, itu tetap apapun bentuknya, trauma itu ada. Betul. Apalagi kalau kasus sudah muncul di masyarakat. Trauma itu anak luar biasa. Banyak bahasa orang tua dan masyarakat. Anaknya sudah guyang-guyu. Tidak trauma Bu, sudah baik-baik saja. Mereka belum memahami sejauh mana sih kejiwaan dan psikis anak. Karena bisa saja saya pendidikannya bukan psikolog. Kita tidak tahu bagaimana mendalami kejiwaan dan psikolog anak. Seperti itu. Oke. Itu kita lakukan asesmen. Dan tidak semuanya bisa melakukan. Hal yang sederhana yaitu tadi, melakukan koordinasi segala sesuatunya. Di tingkat kecamatan pun ada Pak Camat, ada tim P2T P2A tingkat kecamatan. Inilah saatnya masyarakat itu memahami bahwa pelaksanaan perlindungan
pemerintah benar-benar menjamin kan gitu. Oke, jadi tidak ada lagi alasan bingung melapor kemana ya, karena bahkan sampai di tingkat desa, kecamatan di desa itu sudah ada bagaimana kalau mau melapor, itu Iya. ada call center-nya juga tadi Bu Iya. Ririn sampaikan. Baik, berikutnya mungkin ada tambahan dari Pak Sumarno, pencegahan yang bisa dilakukan secara singkat, secara praktis itu seperti apa Pak sebelum kita closing? Kalau yang dari dunia pendidikan sebagai remaja, tentunya bagaimana sih cara mencegah kejahatan seksual yang secara dari diri sendiri gitu ya. Itu sebagai remaja tadi kan kita harus tahu dulu tadi pendidikan seks. Setelah kita tahu pendidikan seks, kita harus tahu juga pelecehan seks. Pelecehan seks itu apa sih? Itu bagi remaja juga perlu tahu. Mungkin kalau pelecehan seks itu kan suatu tindakan, seluruh tindakan seksual yang tidak diinginkan gitu ya. Kalau seluruh tindakan seksual yang tidak diinginkan berarti kan ada faktor-faktor penyebabnya. Atau dalam kata lain adalah penyalahgunaan perilaku seksual. Penyalahgunaan perilaku seksual ini otomatis ada faktor-faktor lain yang menyebabkan. Oleh karena itu cara mencegah dini sebagai remaja mestinya kita itu juga ada beberapa mungkin kalau kami menyitir dari salah satu psikolog yang disampaikan oleh Pak Iswan Saputro, kita sebagai remaja supaya tidak bisa menghindari perilaku seksual itu kita ya menghindari tempat-tempat yang berbahaya yang istilahnya mungkin tongkrongan atau pergi di malam hari. Itu kita harus bisa menghindari. Kemudian Celahnya ya. celah-celahnya. Kemudian jangan mudah percaya penuh kepada seseorang yang mungkin baru dikenal, seperti yang dicontohkan oleh Bu Rin. Kenal dari internet ya, Kenal lewat media sosial. media sosial, terus percaya sepenuhnya. Ternyata kan ujung-ujungnya hanya akan membuat dirinya itu rugi gitu ya. Betul. Kemudian menghindari obrolan-obrolan yang berbau porno. Kalau memang kita mengarah ke situ, kita harus bisa nyetop begitu ya sebagai remaja. Kemudian dalam komunikasi, misalnya kita menjalin hubungan dengan seseorang, kita harus tahu batas-batasnya, bisa membatasi diri. Kemudian kita juga harus tahu sebagai remaja metode melumpuhkan lawan apabila dia itu mau berbuat yang tidak terhadap yang bisa menyebabkan pelecehan seksual tadi. Kemudian yang berikutnya adalah berani tegas. Kalau memang itu mau melecehkan ya saya tidak, kan begitu, berani tegas. Kemudian juga tidak lepas dari sifat percaya diri, sikap percaya dirinya itu harus dibangun. Kemudian yang terakhir itu kita harus bisa melindungi diri. Itu kalau dari salah satu petunjuk ataupun referensi dari psikolog. Mungkin yang lebih efektif kalau menurut saya itu adalah dari pencegahan seksual dari diri itu adalah melalui agama. Kalau kita itu melalui agama itu biasanya kita dikolaborasi dengan orang tua. Kalau misalnya pencegahan dari diri seksual itu kalau dari faktor agama itu kan dimana kalau menurut agama yang kami anut itu ya mengajarkan anak-anak itu tentang bagaimana menutup aurat. Kan bisa saja kejadian pelecehan seksual itu kan karena pakaian yang memang Mengundang ya. ya terlalu senonoh gitu ya, sehingga mengundang terjadinya pelecehan. Kemudian di samping itu apabila kita bepergian itu harus didampingi mahram. Itu kan kalau cara agama seperti itu. Di samping itu juga penguatan iman dan ketakwaan kita dalam menjalankan agama. Itu akan membentengi kita dalam diri sebagai pribadi yang bisa menghindari daripada perilaku seksual itu. Jadi kira-kira itu Mbak yang bisa disampaikan Mbak Meta. Jadi harus berpendirian kuat dan juga mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa begitu ya, karena itu benteng kita yang sesungguhnya di situ ya Pak ya. Baik, ini sebagai penutup mungkin harapan yang mau disampaikan dari Bu Ririn dan juga Pak Sumarno sekaligus sebagai closing statement, boleh secara singkat Bu Ririn dulu, monggo Ibu. Ya. Kalau saya gini Mbak, untuk semua permasalahan yang saat ini kita bahas ya, kalau saya lebih
bagaimana peran keluarga yang pertama. Kemudian yang kedua, memahamkan kepada anak-anak bisa menjadi 2P, pelopor dan pelapor. Itu saja kalau saya. Jadi berani dia berani menolak segala sesuatunya yang dia lakukan dianggap itu membuat suatu merugikan dirinya sendiri. Oke, baik. Dan berikutnya nih Bu Ririn dan juga Pak Sumarno, ini mungkin harapan yang mau disampaikan sebagai closing statement ya dari Bu Ririn maupun Pak Sumarno. Dimulai dulu dari Bu Ririn mungkin Ya, harapannya. terkait dengan semua pembahasan hari ini, kalau kami tetap bagaimana penguatan keluarga itu yang utama, melalui pertama menanamkan nilai-nilai agama atau keimanan terhadap anak lebih dini, kemudian bagaimana membangun anak-anak agar berani menjadi 2P, pelapor dan pelopor. Itu saja. Dan pelopor. Pelopor. Baik. Baik, terima kasih Bu Ririn. Berikutnya Pak Sumarno sebagai closing statement. Baik, Mbak Beta, terima kasih. Kita tidak boleh mengecilkan pendidikan seks. Dalam agama telah dijelaskan bahwa seks itu adalah salah satu kelebihan yang diberikan oleh Tuhan. Salah satu kelebihan yang diberikan oleh Tuhan. Kenapa kok merupakan salah satu kelebihan? Karena dengan adanya seks atau hawa nafsu inilah orang itu bisa berkembang. Dan hawa nafsu seks inilah atau hawa nafsu inilah yang bisa melambungkan seseorang ke puncak kejayaan, namun juga bisa menenggelamkan seseorang ke dasar jurang yang paling dalam. Ini tergantung latar belakang apa yang memunculkan munculnya hawa nafsu atau seks itu tadi. Kalau seks hawa nafsu dimunculkan oleh rasa iman dan takwa kepada Tuhan, maka kejayaan yang akan diperoleh. Namun kalau seks muncul sebagai alat untuk iblis, berarti ya kesengsaraan ke dasar jurang itu tadi. Makanya dari berbagai sektor, dari sekolah, dari masyarakat, dari keluarga, termasuk juga dari Mbak Ririn sebagai dari P2 TP2 A2A, ini sangat berperan sekali di dalam mengatasi pelecehan seksual yang terjadi marak di Wonogiri ini. Dan mudah-mudahan ke depan dengan adanya berbagai upaya yang diupayakan oleh jajaran Dinas Pendidikan, oleh orang tua, oleh guru maupun dari berbagai pihak, bisa menekan seminim mungkin angka pelecehan seksual di Wonogiri ini. Terima kasih Mbak. Baik, terima kasih banyak Bu Ririn dan juga Pak Sumarno sudah menyempatkan hadir di ruang podcast Bincang Relasi hari ini. Terima kasih atas sharing ilmunya. Semoga apa yang kita bicarakan hari ini menjadi manfaat untuk kita semua, untuk semua keluarga yang menyaksikan podcast relasi kali ini. Dan juga mari bersama-sama kita terus membangun keluarga kita menjadi tempat yang ternyaman untuk berpulang. Kita pulang ke rumah, kita nyaman, dan bagaimana keluarga kita menjadi berkat untuk semuanya. Terima kasih sekali lagi Bapak Ibu dan keluarga keren dimanapun Anda berada. Demikianlah podcast Bincang Relasi edisi kali ini dengan tema Aware is the Key, cegah pelecehan seksual dari diri sendiri. Saya Meta Tistia pamit untuk edisi kali ini. Sampai jumpa di edisi berikutnya. Salam relasi.